Ini lucu banget ya helmnya. Tinggal pakai Vespa keliling Itali buat nyari pizza, cocok sih ini. Kalau punya standar yang premium, tapi suka dengan helm kultur klasik retro, tonton video ini sampai habis, karena gue bakal bahas Origin Spirit. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas lagi helm berkarakter klasik retro. Tapi sebelum lebih lanjut ngebahas helmnya, gue mau berbagi vibes positif dulu. Semoga teman-teman yang nonton video ini dilimpahkan rezekinya, dilampahkan, dimudahkan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesehatan. Amin. Dan sekarang kita lanjutin ngebahas helmnya, ini Origin Spirit. Kita mulai dari sisi desainnya dulu. Untuk desainnya udah jelas ya, helm Spirit ini punya karakter klasik retro dengan shell yang rounded, dan yang ada di sini itu, yang ada di studio Acuan Hobi, ini tuh punya grafis sticky gloss white namanya, jadi dia grafisnya sticky. Jadi emang buat helm klasik itu salah satu yang bisa bikin stand out itu ya salah satunya dari grafisnya gitu ya, dan grafisnya emang skena banget, kultur banget, culture banget kalau anak-anak sekarang ngomongnya seperti itu ya. Dan untuk desainnya secara umum, sebenarnya helm Origin Spirit ini penggabungan atau perpaduan antara vintage dan juga fitur-fitur yang modern. Karena di dalam ini sudah ada integrated sun visor yang tersembunyi gitu ya, kalau misalnya kita naikin ke atas. Nah, jadi visornya ini, sun visornya itu tetap fungsional dipakainya, tapi tidak mengubah estetika dari kultur vintage-nya atau retro dari si helm Origin Spirit ini. Dan ini ada kunciannya juga, kalau misalnya kita ke bawahin, dia ada kunciannya, ngelock gitu ya, dan kalau misalnya dikenaikin, dia juga ada kunciannya biar nggak gampang turun si sun visor-nya. Untuk intensitasnya pun, ini yang light smoke gitu ya, nggak terlalu gelap banget. Kalau misalnya kalian mau lebih gelap lagi, emang matching banget kalau misalnya kalian pakai sunglasses tambahan di helm Origin Spirit ini. Dan untuk di belakangnya di sini ada strap untuk Origin Spirit ini. Strap ini punya fungsi kalau misalnya kalian pakai goggles gitu ya, pakai goggles dan ada strapnya ke belakang, ini tinggal dikunci oleh strap yang ada di helm Origin Spirit ini. Tinggal dimasukin aja, untuk si strapnya dibuka aja snap buttonnya gitu ya, masukin strapnya dan tinggal dikunci lagi kalau misalnya kalian menggunakan goggles. Dan yang lebih menarik itu sebenarnya kita ngebahas soal interiornya, karena di linernya helm Origin Spirit ini yang menggambarkan kesan premium dari helmnya, dari brand ini, yang emang helmnya itu autentik, berasal dari Italia untuk Origin Spirit ini, dan untuk brand Origin itu dari Italia gitu ya. Jadi kesan Italinya masih bertahan di area interiornya. Dan untuk menguatkan desain vintage-nya, dia menggunakan material Fox leather di sini atau kulit sintetis yang punya pori-pori gitu. Jadi kesan vintage-nya dapat dengan ada perforated atau pori-pori di bagian linernya yang menggunakan Fox leather. Jahitan-jahitannya juga mengarah ke karakter vintage. Dan untuk material utamanya atau kain utamanya yang menyentuh dengan ke kulit kita, ini menggunakan bahan semacam microfiber yang antibakterial untuk interior utamanya dari si helm Origin Spirit ini. Dan untuk bagian crown padnya pun kalau misalnya dilihat ini beda lagi, bahannya masih tetap menggunakan bahan Fox leather, ada branding Origin juga. Jadi menurut gue kesan premium itu dapat di bagian interior dari si Origin Spirit ini sih sebenarnya. Dan untuk sistem pengunciannya, ini menggunakan Micromatic Retention System, dan ada ringnya juga buat kalian cantolin helm ini ke jepitan jok motor kalian gitu, kalau misalnya pakai helm ini. Ya, jadi ini seperti biasa Micromatic Retention System yang mempermudah kalian waktu dipakai harian untuk commuting harian helm ini gitu. Dan sebenarnya kalau ngebahas soal interiornya, nggak cuma sampai si materialnya aja, nggak cuma sampai si padding-paddingnya gitu ya, cuma ntar kita bahas soal kenyamanannya, karena menurut gue itu juga salah satu aspek kenapa helm ini masuk ke segmen premium di segi fitmentnya. Ntar kita bahas di segmen fitment gitu. Ngebahas soal materialnya dan juga konstruksi dalam ini, helm ini dibuat atau menggunakan shell material thermoplastik yang secara subjektif gue bilang sini ini solid banget. Sebenarnya thermoplastik itu udah tahan benturan sih sebenarnya gitu ya, cuman emang setiap brand itu punya formulanya tersendiri. Dan helm Origin Spirit ini kesannya kayak waktu feelsnya tuh ngedeketin fiberglass, tapi tetap thermoplastik sih. Dia berbeda ntar waktu ngenahan impactnya, tapi ini beneran kerasa solid banget untuk thermoplastiknya dari si Origin Spirit ini.
Selain itu, helm ini juga sudah dilapisi UV coating di eksteriornya, sama juga dengan nggak beberapa, tapi semua helmnya Origin itu dia dilapisi dengan UV coating, jadinya dia lebih tahan panas, nggak gampang beladus waktu kalian pakai panas-panasan karena paparan sinar matahari. Itu juga nilai positif menurut gue karena ada UV coating tersebut gitu ya. Dan selain itu, untuk konstruksinya helm ini mempunyai dua cell size. Dengan dua cell size tersebut, helm ini jadinya secara ukuran tuh lebih compact, ukuran shellnya. Karena emang helm retro itu rata-rata compact ya, ukurannya pas gitu ya. Dan juga dengan dua cell size, dia punya ukuran yang presisi, yang mendekati presisi lah di setiap ukuran helmnya, buat provide kenyamanan yang emang pas untuk setiap rider di setiap ukurannya gitu. Itu kelebihan dari punya beberapa cell size dari sebuah helm. Dan untuk bobot helm ini helmnya ringan banget. Dia hanya 1100 gram aja. Dan dengan bobot tersebut, emang helm ini cocok banget buat dipakai commuting gitu ya, pakai leisure ride. Dan dipakai seharian full karena bobotnya ringan banget untuk sebuah helm bertipe klasik retro. Dan sudah ada tambahan sun visor cuma 1100 gram aja. Lalu lebih lanjut ngebahas soal sertifikasinya, helm ini dari Eropa udah pasti punya sertifikasi dari Eropa juga yang paling update dan diakui oleh seluruh dunia. Dia sudah tersertifikasi ECE 2206 dan karena masuk Indonesia juga dia juga sudah punya sertifikasi SNI. Cuman ya ECE 2206 itu yang paling tinggi dan paling update sertifikasi dari benua Eropa. Dan hal itu juga dikonfirmasi lewat label yang terdapat di bagian strapnya di sini. Ini ada label ECE 06 awal angkanya itu untuk menunjukkan ini masuk ke ECE yang paling update yaitu ECE 2206 gitu. Selebihnya dia ada angka-angka kode-kode lain itu udah pernah gue share di Instagram. Jika penasaran lihat aja ke Instagramnya Acuan Hobi apa arti angka-angka yang ada di strapnya label ECE ini gitu. Oke, sekarang kita lihat interior lebih dalamnya lagi soal ngelihat IPS-nya dari helm Origin Speed ini. Kita buka padding-paddingnya. Oke, udah terlepas dan emang mekanismenya untuk melepas paddingnya ini gampang banget. Pasti kalian yang pemula pun yang nggak biasa bongkar-bongkar helm pasti gampang banget ngebuka padding-paddingnya. Ini terbagi jadi dua bagian, ada bagian crown pad atau mahkota kepalanya, dan yang ini untuk bagian cheek pad. Dan ukurannya juga dia compact, simple banget untuk bagian cheek padnya. Ini yang kiri dan kanan gitu ya, dan menggunakan 3 buah snap button buat memasangnya, jadi gampang banget pakai kancingan gitu untuk memasangnya. Dan untuk crown padnya ini lebih simpel lagi karena nggak ada cantolan di area luar, tapi diselipin untuk area belakangnya, tinggal dimasukin aja. Bagian depannya kunciannya tersembunyi ada di balik si IPS-nya gitu. Dan ini juga menarik, jadi lebih clean melihat bagian liner atasnya. Sini bagian crown pad atas jadi lebih clean waktu lagi kepasang gitu. Karena ya simple banget mekanismenya. Dan ngelihat IPS-nya sekarang, IPS-nya menggunakan warnanya warna putih di balutnya. Helm ini tidak ada intake ventilation, tidak ada jalur untuk udara masuk, sirkulasi udara masuk, cuman dia di provide kanal-kanal buat jalur udara sebenarnya gitu. Cuman ya dia nggak ada intake masuk, jadi dia ngasih ruang lebih aja buat di dalam kepala kita, di dalam si helmnya, biar lebih luas aja, ada pengap-pengap banget lah mungkin seperti itu ya, karena ada jalur-jalur udara sih gitu. Oke ya. Dan untuk meminimalisir bobot juga sih sebenarnya gitu, dan dibuat rapi sih. Yang penting sih ini helmnya udah tembus ECE 2206 sih, itu aman banget kalau misalnya udah IPS-nya udah 2206. Dan selain itu juga biar tembus 2206, balik lagi soal ke sertifikasinya, dia juga ada IPS di bagian pipinya di sini. Ada IPS juga, jadinya pasti sedikit lebih kedap walaupun ya open face yang sangat terbuka banget. Cuman ini ngebantu untuk kedepannya dan juga ngebantu buat nahan benturannya. Ada IPS di bagian pipi kitanya di sini. Oke sih, dan tambahannya lagi helm ini ada slot untuk speaker intercom di sini. Ada slot untuk speaker intercom, posisinya agak bawah. Dan yang lebih menarik itu waktu ngelihat helm retro seperti ini gitu ya, tapi dipadukan dengan teknologi memasang intercom di bagian sampingnya, jadi kesannya kayak unik banget gitu ya, helmnya retro tapi kita menggunakan intercom yang ciri khasnya itu sebuah teknologi gitu. Jadi menarik perpaduan antara vintage dan juga teknologi modern gitu. Oke, seperti itu untuk detail-detailnya. Dan ya tadi gue sedikit kelewat ngebahas soal rubbernya di sini. Rubbernya pun ada titik-titik aksennya buat nguatin kesan retronya juga gitu. Oke sih ya. Oke,
Oke, dan sekarang gue bakal pasang nih padding-paddingnya buat masuk ke segmen fitment. Oke, dan sekarang kita masuk ke segmen fitment. Di sini gue bakal jelasin gimana fitment atau fitting dari helm Origin Spirit ini. Dan untuk informasi, lingkar kepala gue itu 56 cm. Dan helm ini menggunakan helm size M gitu. Kenapa milih size M? Karena dia itu punya sel yang compact banget, punya 2 sel size, jadinya ternyata M pas banget. Sekarang gue coba jelasin gimana rasanya helm Origin Spirit ini pada saat dipakai ya. Bismillah. Oke, jadi helm ini tuh ringan banget untuk helmnya, ya 1100 gram. Ini berasanya kayak nggak pakai helm apapun versi ini, karena emang nggak banyak gimmick ya helmnya, simple banget, 1100 gram, ringan. Dan sebelum gua jelasin lebih detail soal fitmentnya, overall helm ini bakal cocok banget buat dipakai commuting, buat dipakai city riding. Ini nggak akan ngeluh sama sekali, fitmentnya enak. Dan untuk leisure ride pun ini oke sih ya, dengan gaya yang kalian punya. Dan untuk head shape-nya ini kemungkinan di intermediate oval, tapi lebih condong ke oval sih menurut gue, karena perlu upsize juga. Kerasa banget yang nguncinya itu bagian kiri kanannya, bagian belakangnya mengunci banget, bagian depan, jadi sekeliling kepala gue tuh beneran dikunci oleh si crown pad-nya. Dan ini kerasa IPS-nya juga yang mengunci, bukan cuma si padding-nya. Untuk bagian atasnya menyentuh juga, menyentuh dengan firm gitu ya, bukan menyentuh kayak pressure point yang sakit. Itu juga oke dari helm ini. Untuk crown pad-nya enak, tapi dengan catatan perlu upsize. Untuk ruang telinganya, walaupun helmnya compact, kecil juga gitu ya, ini nggak ketekan telinganya, aman banget untuk telinga. Untuk bagian bawah telinga sedikit menyentuh cheek pad bagian bawah, cuman bukan menyentuh yang sakit ya. Ini ke daun telinga paling bawah kena gitu ya, tapi masih aman sih, ini bukan yang ketekan soalnya gitu. Dan untuk slot speaker intercom ada sedikit mundur ke belakang dari posisi telinga penggunanya, dan masih aman banget untuk jaraknya. Aman banget sih ini, nggak aman-aman banget yang jauh banget ya, karena helmnya selnya kecil gitu. Cuman untuk berbagai macam speaker intercom pasti bisa masuk, ada slot speakernya juga gitu ya. Jadi nggak akan sampai nekan, mungkin menyentuh cuman nggak akan menekan gitu untuk speaker intercom yang dipakai di helm ini. Dan nanti lucunya bakal tinggal dijepitin doang untuk si intercomnya pakai klem jepit gitu. Jadi itu oke. Dan sekarang kita coba kacamatanya dulu sebelum gua pakai sun visornya. Coba pakai kacamata. Oke, masih aman ya gitu. Emang nggak leluasa banget sih ini, nggak sampai luas banget. Cuman tetap ada slot untuk kacamata, frame kacamata. Nggak menyentuh, nggak neken sakit ke kepala gue juga. Cuman nggak luas banget gitu. Tapi masuk sih, nggak ada pressure sih, aman sih. Oke, itu buat bentuk kepala gue ya, di kacamatanya di sini. Oke, dan untuk sun visor sekarang kita coba, ini kayaknya udah pas ya posisinya ya. Kita turunin sun visornya. Oke, sun visornya light smoke banget sih ini, light smoke banget. Dan visibilitasnya oke, pakai kacamata juga oke. Buat jaraknya coba kita lihat dulu, buat kacamatanya dulu. Untuk jaraknya ini pas, jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu ya. Dan ketinggian juga pas mengcovernya. Lucu sih helm ini, lucu lah, soalnya masuk ke segmen premium sih, jadinya detailnya diperhatikan gitu ya. Oke, overall untuk fitting helm ini aman banget ya, enak banget. Jadi kelas segmen premiumnya tetap terrepresentasikan lewat interiornya, lewat padding-paddingnya, lewat fitmentnya. Ini bagian crown pad nguncinya enak, jadi jarang dapetin helm bergaya kultur klasik retro vintage seperti ini. Cuman fitmentnya enak gitu ya. Ini nggak cuma main padding doang, tapi main IPS-nya yang sesuai dengan lingkar kepala kita, tapi dengan catatan perlu upsize. Untuk cheek pad-nya nggak ada kendala, nggak ada pressure point, crown pad-nya pun nggak ada pressure point. Dengan catatan juga itu untuk kepala gue yang punya lingkar 56 cm dan intermediate oval, ini aman banget. Jadi bisa sesuaikan dengan kepala kalian sih kalau bisa beli helm ini. Sesuaikan lingkar kepalanya, bentuk kepalanya,
Dan ya itu, yang tadi kalian perlu upsize sih kalau menurut gue untuk helm ini. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion. Oke, dan conclusion dari helm ini. Sebenarnya Origin Spirit ini menurut gue bukan cuma sekedar helm sih, tapi lebih ke representasi gaya hidup. Dan helm ini bakal cocok buat para rider yang pengen punya helm bertema atau berkarakter klasik gitu ya. Tetap stylish dan dipadukan dengan fitur-fitur yang modern dan juga memikirkan soal keamanan karena helm ini sudah tersertifikasi ISI 2206. Jadi buat teman-teman yang concernnya punya concern ke safety juga gitu ya, ini pasti menjadi salah satu pertimbangan dan catatan niche-nya dia suka juga helm berkarakter klasik retro seperti ini gitu ya. Dan untuk dari segi harganya emang helm ini masuk ke segmen premium sih kalau ngeliat harganya. Dan itu pun sebenarnya sejalan dengan kualitas yang ditawarkan, mulai dari si detailnya, dari materialnya, dari segala macamnya. Helm ini ya, dan mengingat helm juga berasal dari Italia gitu, dari Eropa. Detail-detailnya juga menarik untuk helm Eropa itu, soal interiornya sejalan dengan harga yang ditawarkan sih. Dan untuk harga sendiri, dia itu dibanderol startnya sekitar dari 2,1 juta sampai ke 2,3 juta. Itu harga marketplace saat ini yang bisa gua cek untuk helm Origin Spirit ini. Ya, jadi kalau teman-teman pengen punya helm yang mengutamakan gaya, style, sebuah fashion statement gitu ya, helm ini masuk akal sih, dan kalian juga memikirkan soal tingkat keamanan, ini masuk akal banget buat ngambil Origin Spirit ini. Dengan catatan dia masuk ke segmen premium, pasti kalian juga membutuhkan pride pakainya, atau mungkin pengen tampil ala-ala The Prediksi, ini bisa jadi pilihan sih helm Origin Spirit ini. Dan ya, sekian review dari gue soal helm Origin Spirit ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rizandi dari Acuan Hobi.